sini saya Ahmad Basori, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan dan memaparkan tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dan aplikasi GeoGebra. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini saya akan memaparkan materi tersebut. Kita bahas hari ini ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang ketiga pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang keempat adalah menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kelima soal dan pembahasan. Ini adalah yang akan kita bahas ya teman-teman. Persamaan linear satu variabel, di mana persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu ya. Nah, bentuk umum persamaan linear satu variabel ini adalah AX ditambah B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Yang kedua, yaitu bentuk setara dari VSLV. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan VLSV dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan. Yang terakhir, yaitu menyatakan penyelesaian persamaan linear satu variabel pada garis bilangan. Selanjutnya yaitu menyelesaikan VSLV dengan cara substitusi ya teman-teman, yaitu menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi, yaitu mengganti variabel suatu persamaan dengan bilangan. Contoh di sini ada Tika membeli 4 buku dengan harga Rp 10.000. Berapa harga satu buku yang telah dibeli oleh Tika? Jawabannya yaitu misal buku disamakan adalah X, maka 4X ditambah 10 X sama dengan 10.000 per 4, yaitu adalah X sama dengan 2.500. Jadi harga satu buku yang dibeli Tika adalah 2.500 ya teman-teman. Menyelesaikan PLSV dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan. Yang pertama, cara menambah atau mengurangi kedua ruas kanan dan kiri dengan bilangan yang sama. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika persamaan-persamaan itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Contoh di sini, cari penyelesaian dari X tambah 10 sama dengan 5. Di mana hal yang pertama yang harus kita selesaikan adalah bagaimana menghilangkan angka 10. Angka 10 dihilangkan dengan menambahkan lawan dari 10, yaitu 10. Sehingga PSLV tersebut menjadi X ditambah 10 dikurangi 10 sama dengan 5 dikurangi 10, X sama dengan min 5. Selanjutnya yaitu tentang cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Suatu persamaan tetap ekuivalen jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh di sini yaitu tentukan penyelesaian dari 2X per 3 sama dengan 6. Jawabannya yaitu cara menyelesaikan kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. 2X per 3 dikalikan 3 karena penyebutnya adalah 3 maka akan dikalikan 3 semuanya ya teman-teman. 2X per 3 dikalikan 3 sama dengan 6 dikalikan 3. Jadi 2X sama dengan 18. Kenapa? Di sini ada yaitu ini 3 ini hilang karena 3 dibagi 3 sama dengan hilang ya 1. 2X dikalikan 1 sama dengan 2X, 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi bagi kedua ruas yang dikoefisien dari X yaitu 2, maka 2X per 2 sama dengan 18 per 2, maka X-nya yaitu adalah 9. Selanjutnya yaitu menyelesaikan VLSV dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan.
Di sini ada contoh, carilah penyelesaian dari 3x ditambah 4 sama dengan 6x dikurangi 2. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kali pelangi ya teman-teman. Ini 3 dikalikan 3, terus 3 dikalikan 4, dan ataupun yang ini juga sama ya. Jadi hasilnya yaitu 9x ditambah 12 sama dengan 6x dikurangi 12. Yaitu hasilnya yaitu 9x dikurangi 6x disamakan variabelnya sama dengan min 12 dikurangi 12. Jadi 9x dikurang 6x hasilnya 3x sama dengan min 12 dikurangi 12 hasilnya min 24. Maka x min 24 dibagikan 3 sama dengan adalah min 8. Selanjutnya itu menyatakan penyelesaian persamaan linear satu variabel pada garis bilangan. Contoh di sini ada 2x ditambah 3 sama dengan 7. Cara penyelesaiannya yaitu adalah 2x ditambah 3 sama dengan 7. Maka 2x konstantanya dipindahkan ruas yaitu dari negatif 3 ya. Dari positif 3 maaf menjadi pindah ruas yaitu jadi negatif 3. Di mana 2x sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 2x sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan x-nya adalah 2. Dengan demikian, penyelesaian persamaan 2x tambah 3 sama dengan 7 adalah x sama dengan 2. Apabila penyelesaian tersebut dapat digambarkan pada garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini ya, teman-teman nih. Kalian bisa dilihat ya. Pertidaksamaan linear satu variabel ya teman-teman, di mana pertidaksamaan linear satu variabel ini adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu menggunakan tanda ketidaksamaan. Seperti di sini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama menyelesaikan PTSLSV dengan cara substitusi, kedua keekivalenan pada pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya yaitu adalah menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara substitusi ya teman-teman. Di sini ada contoh yaitu soal cerita, Feli disuruh ibu membeli beras dan gula di warung. Mbok Noni harga 1 kilo beras sama dengan 2x harga 1 kg gula. Jika Feli diberi uang Rp 21.000 dan Feli harus membeli 1 kg gula dan 1 kg beras, jadi berapa harga 1 kg beras? Nah, kita jawab dengan misal, gula dilambangkan dengan X, maka X ditambah 2X sama dengan 21.000. 3X di mana 3X ini adalah X ditambah 2X sama dengan 3X. Sama dengan 21.000, X sama dengan 21.000 dibagikan 3 sama dengan adalah 7.000. Ya. Jadi harga 1 kg beras sama dengan 7.000 ya teman-teman. Keekivalen pada pertidaksamaan linear satu variabel. Yang A, cara menambah atau mengurangi kedua ruas kanan dan kiri dengan bilangan yang sama. Contoh di sini adalah carilah penyelesaian S ditambah 6 lebih dari sama dengan 8. Cara penyelesaiannya yaitu X ditambah 6 dikurangi 6 lebih dari sama dengan 8 dikurangi 6. Yaitu X lebih dari sama dengan 2. Carilah, nah setelah sudah ketahuan, carilah penyelesaian 2X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 8. Jadi 2x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 8 dikurangi 2. 2x lebih dari sama dengan 6. Maka x lebih dari sama dengan 3. Bahasan, di mana soal dan pembahasan ini insya Allah saya akan bahas di aplikasi GeoGebra. Saya akan memaparkan di aplikasi GeoGebra tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya teman-teman. Selamat menyaksikan di aplikasi GeoGebra. Nah, kita lihat di aplikasi GeoGebra ini adalah ini aplikasi GeoGebra yang klasik ya teman-teman. Nah, jika sudah di-download, mari kita akan buka. Nah, tampilannya seperti ini.
Di sini ada angka dan simbol-simbol matematika, di mana di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada angka-angkanya. Contoh, jika kalian mau memasukkan soal persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel, kalian harus input dulu atau masukkan angkanya dulu, ya. Nah, contoh di sini saya akan gunakan 3x ya ditambah 14 sama dengan 2 ya. Nah, kalian bisa menggunakan tombol yang ada di layar ini, kalian bisa menggunakan keyboard juga, di mana kalian sudah memasukkan contoh persamaan linear satu variabel ini di aplikasi GeoGebra. Kalian bisa pencet titik baru, maka kamu akan melihat hasilnya, ya, yaitu adalah negatif 4. Jika negatif 4 ini sudah ada, kita klik garis ini. Nah, maka hasil dari 3x ditambah 14 sama dengan 2, ya teman-teman. Ini adalah aplikasi persamaan linear satu variabel dengan cara menyelesaikan di aplikasi GeoGebra. Maka hasilnya adalah negatif 0,0. Kalian bisa juga dengan cara alternatif dengan tulis tangan, ya teman-teman. Itu dengan cara yaitu 3x ini disebut dengan koefisien, x ini disebut dengan variabel. Kenapa di sini disebut dengan satu variabel? Karena variabelnya memiliki satu, yaitu adalah x, di mana konstanta ini 14 dipindahkan ruaskan dengan 2, ya teman-teman. Maka tadinya positif, jika dipindah ruaskan menjadi negatif. 14 dipindahkan ruaskan menjadi negatif, jadi 2 dikurangi 14 sama dengan negatif 12, ya. Maka 3x ini diturunkan ke bawah, ya teman-teman. 3x diturunkan ke bawah, maka x tersebut hasilnya yaitu min 12 dibagi 3 sama dengan ada negatif 4. Itu adalah persamaan linear satu variabel. Lanjut ya, ini kita akan hapus. Kalau kalian sudah paham semuanya, kita hapus dengan cara menghapusnya. Kita lanjut ke pertidaksamaan linear satu variabel. Seperti biasa, ini dengan cara mengetik di keyboard, ya teman-teman. Bisa kalian juga atau bisa mengetik di papan layar. Di sini ada contoh soal, misalkan 3x ya ditambah 18 kurang dari sama dengan 8, ya. Kalian bisa langsung di enter. Nah, maka kalian akan titik ini. Nah, hasil titiknya yaitu adalah min 3,34,0. Ini hasil dari pertidaksamaan 3x ditambah 18 kurang dari sama dengan 8, ya. Ada yang ditanyakan dengan cara penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di aplikasi GeoGebra ini. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita kembali ke selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya teman-teman. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan semoga bisa dipahami apa yang saya terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Budiman Aditya. Selamat datang di presentasi kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi hitung bentuk aljabar. Di mana dalam operasi hitung bentuk aljabar ada pengertian bentuk aljabar, juga ada operasi hitung bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan pangkat bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Di sini ada contoh 6 plus 5x plus 3y, yaitu 6-nya konstanta dan 5x angka 5-nya koefisien dan 3y y-nya itu variabel sama dengan 5x, x-nya sama variabel. Konstanta yaitu lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan tetap. Koefisien yang nilainya sama dengan 1 tidak harus ditulis. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda
plus atau negatif. Dikatakan suku sejenis apabila memuat variabel dan pangkat dari variabel yang sama. Sebaliknya, jika berbeda disebut suku yang tidak sejenis. Suku tunggal atau suku satu yaitu suku yang hanya terdiri dari satu suku. Yang selanjutnya suku dua yaitu suku yang memuat dua suku. Selanjutnya ada operasi hitung. Operasi hitung bentuk aljabar. Di mana dalam operasi hitung bentuk aljabar ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian, dan ada perpangkatan. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sifat dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu sifat-sifat bentuk aljabar itu komutatif. Yang pertama komutatif yaitu contohnya A plus B sama dengan B plus A. A minus B sama dengan B minus A. Yang selanjutnya sifat asosiatif yaitu A plus B ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Contoh yang kedua yaitu A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C, karena dikurangi itu tidak akan sama. Yang selanjutnya sifat distributif yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikurangi B dikali C sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C. Syaratnya yaitu dua suku atau lebih adalah sejenis. Selanjutnya perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian antar bentuk aljabar yaitu contohnya di sini ada 3x dikali 2y dikali 3z sama dengan 3 dikali 2 dikali 3 dikali x dikali y dikali z sama dengan 18xyz. Perkalian suku 1 dengan suku 2 yaitu 2 dikali x ditambah 4 sama dengan 2x tambah 8. Perkalian suku 2 dengan suku 2. X dikurangi 5 dikali X ditambah 6 sama dengan X dikali X dikurangi 5 ditambah 6 dikali X dikurangi 5 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6X dikurangi 30 sama dengan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 30. Selanjutnya pembagian. Dalam pembagian bentuk aljabar ada contoh 26A pangkat 2 minus 26A pangkat 2 dibagi minus 13A B sama dengan minus 26A pangkat 2 dikali B pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 3 AB dikali A dikali B sama dengan 2 dikali A dikali B pangkat 2 sama dengan 2 AB pangkat 2. Contoh selanjutnya 26x dibagi 6 sama dengan 126x. 120x yaitu sama dengan 20x. Dan 15pq dibagi 3q sama dengan 15pq yaitu sama dengan 5p. Selanjutnya perpangkatan. Dalam pangkat bentuk aljabar ada contoh bilangan berpangkat bilangan berpangkat dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. A sebanyak n faktor adalah bilangan real dan bilangan asli. Bentuk khusus dalam aljabar. Di sini ada A ditambah B dikali 2 sama dengan A kali 2 A2 ditambah 2AB ditambah B2. A dikurangi B kali 2 sama dengan 2A2 dikurangi 2AB ditambah B2. A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Selanjutnya A tambah B dikali 4 sama dengan A4. 4A 3B ditambah 6A 2 B2 tambah 4A B3
ditambah B 4. Selanjutnya A ditambah B dikali 5 sama dengan A5 ditambah 5A dikali 4B ditambah 10A kali 3B 2 ditambah 10A dikali 2B 3 ditambah 5A B4 ditambah B5. Di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal dalam bentuk aljabar. Yang pertama, 2x pangkat 3 sama dengan 2x dikali 2x dikali 2x sama dengan 8x pangkat 3. Yang kedua yaitu 3x dikali 5x sama dengan 15x pangkat 2. Dan yang ketiga, x ditambah 5 dikali x ditambah 3 sama dengan x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15. Untuk mengetahui cara cepat mengerjakan soal aljabar, saya menyediakan aplikasi GeoGebra di mana memudahkan dalam bentuk soal aljabar. Setelah ini saya akan memberikan contoh menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Teman-teman bisa menginstal aplikasinya langsung di Android ataupun di PC. Dikarenakan saya belum menginstal, saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra melewati Google. Klik di kolom pencarian, kita ketik GeoGebra. Di sini langsung muncul GeoGebra The World Favorite. Langsung kita start kalkulator. Dikarenakan keperluan kita untuk menyelesaikan soal-soal aljabar, maka di sini di menu ini kita pilih CAS. Langsung saja kita masukkan contoh soal yang tadi kita bahas. Misal 2x pangkat 3. Misal 2x pangkat 3. Sama dengannya kita langsung enter saja, maka di sini akan langsung diketahui 8x pangkat 3. Jika menggunakan rumus 2x pangkat 3 sama dengan 2x dikali 2x dikali 2x, yaitu sama saja hasilnya 8x pangkat 3. Contoh selanjutnya misal 3x dikali 5x. 3x dikali 5x 5x, langsung kita enter, hasilnya 15x pangkat 2, sama saja kan. Contoh selanjutnya x plus 5 dikali x plus 3. Mohon maaf, buka kurung, x plus 5 dikali x plus 3. Bisa langsung ketik di keyboard, bisa kita klik di sini di keyboard yang ada di aplikasi GeoGebra-nya. Langsung kita enter dan hasilnya x pangkat 2 plus 8x plus 15. Saya akan menunjukkan contoh soal pembagian. Misal 3x dibagi 2y. Misal 3x ya, 3xy dibagi 2y. Langsung kita enter dan hasilnya 3/2x. 3/2x karena y nya bisa dibagi, y dibagi y sama dengan 0, maka hasilnya 3/2x. Sangat mudah bukan untuk menggunakan aplikasi GeoGebra dalam memecahkan masalah soal aljabar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.